Ibu, Ah, cowok ganteng, kamu sedang bercanda ya? Masalah pun dimulai. jangan bercanda, Bu. Aku ini anak kandungmu. Pasti aku salah berdoa. Aku mau cowok ganteng bukan untuk jadi anakku. Aku ini baru 20 tahun. Mana bisa punya anak sebesar ini? Aku lebih percaya otakmu yang salah. Bu, umurmu sudah 40 tahun. Sudah punya anak sebesar aku itu wajar kan? Kenapa wajahku sudah berkerut? Ya ampun, tanganku seperti habis latihan bela diri. Mana kuku cantikku? Kalau aku ini ibumu, lalu siapa ayahmu? Zayan Jayadi. Jayan Jayadi? Yang benar saja. Kakak tingkat yang aku suka selama 10 tahun jadi suamiku. Aku menjajah waktu. Kamu lebih suka ibu atau ayah? Bu, tidak masalah jika kamu jatuh lalu amnesia. Tapi tidak jika kalau kamu kehilangan akal. Karena kamu sudah siuman, berarti kamu sudah tidak apa-apa. Ayo pulang. Ternyata, setelah lulus kuliah aku menikah dengan Jayan karena hamil duluan. 20 tahun kemudian, suamiku sukses, anakku berprestasi. Aku tidak pernah bekerja. Kedengarannya, hidupku seharusnya bahagia. Tapi saat aku masuk rumah sakit, Jayan tidak datang menjengukku. Wajah Jason langsung berubah. Bu, jangan sebut pria itu lagi. Bawa sial. Ah, bukannya Jayan itu ayahmu? Dia cuma ayah kandungku. Bukan orang tuaku. Ah, kalian berdua punya dendam sebesar itu ya? Sampai harus ngomong begitu tentang dia? Pokoknya mulai sekarang, Bu, anggap saja dia sudah mati. Jangan cari dia lagi. Apalagi sampai mengejarnya terus. Ah, aku mengejar Jayan? Tidak begitu. Tunggu. Mengejar apanya? Seolah-olah aku ini bucin banget. Dengarkan aku. Aku tidak terlalu suka sama Jayan. Aku mau belajar. Jangan ganggu aku. Wah. Wah. Marmer. Rumah mewah. Jaraknya segini. Bisa buat main bulu tangkis. Ya ampun. Satu dinding penuh sepatu hak tinggi Hermes. Perhiasannya juga satu set. Oh, aku benar-benar jadi wanita kaya. Oh. Ini kehidupan wanita kaya. Hari ini terasa luar biasa. Oh iya, Anggi. Katanya dulu, kalau sudah sukses jangan saling melupakan. Aku di masa depan sudah sekaya ini. Teman dekatku pasti juga jadi wanita kaya. Aku harus ceritakan ke dia. Anggi memblokirku. Tidak bisa. Aku harus telepon dan tanya jelas. Halo, Anggi sayang, aku... Halo? Halo? Aku bikin dia marah ya? Kamu... Kamu harus berkelahi. Aku cuma jatuh.
Mana mungkin cuma jatuh? Katakan padaku, ada yang memalakmu ya? Ibu akan membelamu. Tidak perlu. Hah? Dasar bocah, sifatnya mirip aku. Dia lumayan galak. Pantas saja jadi anakku. Suamiku pergi. Anakku menjauh dariku. Bahkan sahabat dekatku juga memblokirku. 20 tahun ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak bisa. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kamu dulu. Itu Jason! Ya ampun, dia kemana? Dia kemana? Anak yang aku lahirkan memang ganteng. Dia mendekat ganteng banget. Seperti artis sinetron. Jason memang tampan alami. Jason juga punya kulit seputih susu. Mau apa? Mau kemana? Benar saja ada yang mengancamnya. Jason, kenapa kamu melawan? Percaya tidak? Kalau sampai aku bikin kamu cacat, setelah itu, asal ayahku 3 bulan saja tidak pulang ke rumah itu, ibumu pasti langsung merendah di depan ayahku. Lalu memaksamu untuk minta maaf padaku. Zayan, kamu ternyata punya anak dari selingkuhanmu. Linda, diam kamu. Bangun. Zayan selingkuh. Anak selingkuhannya lebih tua dari anakku. Waktu itu, kalau bukan karena Anggi datang mencariku, aku sudah... Dia ini adalah anak haram itu. Kamu cuma anak dari wanita simpanan. Kamu bilang apa? Kamu tidak berguna sama seperti ibumu. Minta dipukul ya? Minta dipukul ya? Berhenti! Semua berhenti! Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku membelaku. Linda, ternyata kamu berani memukulku. Dengarkan ya, ini namanya pembelaan diri. Kalian semua jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Kenapa diam saja? Serang! Ayo serang! Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Bu, kamu di belakangku saja. Sakit tidak? Tidak berguna, banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Awas saja kamu. Perempuan sialan, tunggu saja nanti. Ini termasuk saling pukul. Tidak ada luka berat. Ini hasil visum. Dan surat konfirmasi, tanda tangani saja. Nanti kalau keluarga datang dan bayar denda, kalian bisa pulang. Sekarang selain Zayan, aku tidak tahu harus hubungi siapa. Kalau begitu, aku telepon Zayan, biar dia bayar dendanya. Tidak perlu. Dia akan datang. Halo, ayah, aku dipukuli. Hanya saja, dia tidak akan membayar denda untuk kita. Zayan, Jason demam. Cepat antar kami ke rumah sakit. Sean ketakutan karena petir dan terus menangis. Wendy tidak bisa mengurus sendirian. Aku harus ke sana. Dia cuma demam. Kompres saja. Zayan, kalau kamu berani keluar dari pintu itu, jangan kembali lagi. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Kalau berani, cerai saja denganku. Kamu tidak akan berani cerai denganku. Jadi diam saja di rumah.
Zayan setega itu. Halo, nomor yang kamu hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Diblokir. Tante Linda, tolong sadar. Sampai sekarang, kenapa kamu masih seperti plester yang lengket, menempel pada ayahku? Keterlaluan. Tidak tahu malu, dasar bucin. Mau apa? Mau apa? Mau bikin masalah di sini, ha? Tenang saja. Aku cuma mau ngobrol dengan adikku. Aku tidak akan pakai kekerasan. Aku warga yang sangat baik. Shen, apa maksudmu? Apa maksudnya aku bucin sama Zayan? Tante Linda, kamu masih pura-pura tidak tahu. Perlu aku ingatkan lagi satu persatu? Sean, diam kamu. Loh. Kamu kesal ya? Kamu pasti kesal. Kalau begitu, Tante Linda, aku harus mengingatkanmu. 3 tahun lalu, ayahku cuma setengah tahun tidak ke rumahmu. Kamu langsung berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Tidak disangka, dengan wajah seperti itu, anjing saja malas melihatnya. Sedangkan ibuku, anggun, elegan, lembut, dan berkelas. Dibandingkan denganmu, mana mungkin ayahku kembali? Oh iya. Tahun lalu, waktu ayahku mau menceraikanmu, kamu mengancam lompat dari gedung, bahkan sambil memeluk Jason membawa lompat bersama. Kalau bukan karena Anggi datang tepat waktu, rumput di atas kuburmu sudah setinggi orang. Bu, kenapa kamu terus menyakitiku? Jason, ayahmu tidak menginginkanku lagi. Hidupku sudah tidak ada arti. Kamu ikut ibu mati saja, oke? Bu, Kamu mati ikut ibu sadarlah Bu. saja. Bu, Ibu. Demi ayahku, kamu sampai tidak peduli nyawamu. Tidak usah sandiwara. Selama ini, apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku melakukan begitu banyak hal bodoh? Jason, apa benar begitu? Selama ini aku memperlakukanmu... Tidak hanya itu. Sudah, jangan lanjutkan. Aku akan telepon Mama Anggi, biar dia datang bayar denda. Soal orang-orang tidak penting ini, tidak usah kamu pedulikan. Mama Anggi. Anggi, ternyata masih peduli juga dengan kelakuanku soal cinta. Kalau Betul. Anggi yang begitu, Aku aku juga ada di pasti pos. kesal dan tidak menghubunginya. Jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Tante Linda, aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Kalau kamu transfer saja dulu 100 juta, aku akan bantu bicara baik-baik di depan ayahku. Kalau tidak, ayahku bisa setengah tahun lagi tidak datang ke rumahmu. Omonganmu itu masih pantas disebut manusia. Kenapa? Kamu tidak mau? Baiklah, aku jadi kesal. Sekarang aku mau 500 juta buat ku bagi ke teman-temanku masing-masing 1 juta. Kalau kamu tidak mau memberi, kedepannya mau kamu melukai diri atau lompat dari gedung, ayahku tidak akan peduli padamu. Shishan ini menjijikkan, sama seperti si Jayan. Dibandingkan anakku, benar-benar jauh sekali. Aku... Sean, pergi dari sini. Ibuku itu istri sahnya. Kamu anak haram. Jangan mengincarung ibuku. Istri sah atau tidak, selama belasan tahun ini ayahku di rumahmu tidak pernah lebih dari sebulan. Dia sendiri tahu mana yang disebut rumah.
Yang tidak dicintai, itulah yang jadi orang ketiga. Sean, pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nak, Sean, Son, kamu tidak apa-apa. Nak, Nak, kenapa kamu ada di kantor polsek? Dan sampai terluka, siapa yang memukulmu? tidak apa-apa. Ada aku di sini, ya. Jangan menangis, Ibuku selalu membela jangan aku. menangis. Tapi kalau berhadapan dengan Zayan dan jadi... Ya, aku tahu Jason tidak menyukaiku. Tante Linda membiarkan dia memukulku, itu wajar saja. Tapi ayah, jangan salahkan mereka. Ibu, Cowok ganteng, kamu sedang bercanda ya? Masalah pun dimulai. jangan bercanda, Bu. Aku ini anak kandungmu. Pasti aku salah berdoa. Aku mau cowok ganteng bukan untuk jadi anakku. Aku ini baru 20 tahun. Mana bisa punya anak sebesar ini? Aku lebih percaya otakmu yang salah. Bu, umurmu sudah 40 tahun. Sudah punya anak sebesar aku itu wajar kan? Kenapa wajahku sudah berkerut? Ya ampun. Tanganku seperti habis latihan bela diri. Mana kuku cantikku? Kalau aku ini ibumu, lalu siapa ayahmu? Zayan Jayadi. Jayan Jayadi. Yang benar saja. Kakak tingkat yang aku suka selama 10 tahun jadi suamiku. Aku menjajah waktu. Kamu lebih suka ibu atau ayah? Bu, tidak masalah jika kamu jatuh lalu amnesia. Tapi tidak jika kalau kamu kehilangan akal. Karena kamu sudah siuman, berarti kamu sudah tidak apa-apa. Ayo pulang. Ternyata setelah lulus kuliah aku menikah dengan Jayan karena hamil duluan. 20 tahun kemudian suamiku sukses, anakku berprestasi. Aku tidak pernah bekerja. Kedengarannya hidupku seharusnya bahagia. Tapi saat aku masuk rumah sakit, Jayan tidak datang menjengukku. Wajah Jason langsung berubah. Bu, jangan sebut pria itu lagi. Bawa sial. Bukannya Jayan itu ayahmu? Dia cuma ayah kandungku. Bukan orang tuaku. Kalian berdua punya dendam sebesar itu ya? Sampai harus ngomong begitu tentang dia? Pokoknya mulai sekarang, Bu. Anggap saja dia sudah mati. Jangan cari dia lagi. Apalagi sampai mengejarnya terus. Aku mengejar Jayan? Tidak begitu. Tunggu. Mengejar apanya? Seolah-olah aku ini bucin banget. Dengarkan aku. Aku tidak terlalu suka sama Jayan. Aku mau belajar. Jangan ganggu aku. Wah, marmer. Rumah mewah. Jaraknya segini. Bisa buat main bulu tangkis. Ya ampun. Satu dinding penuh sepatu hak tinggi Hermes. Perhiasannya juga satu set. Aku benar-benar jadi wanita kaya. Ini kehidupan wanita kaya. Hari ini terasa luar biasa. Oh iya, Anggi. Katanya dulu, kalau sudah sukses jangan saling melupakan. Aku di masa depan sudah sekaya ini. Teman dekatku pasti juga jadi wanita kaya. Aku harus ceritakan ke dia.
Hah? Anggi memblokirku. Hah? Tidak bisa. Aku harus telepon dan tanya jelas. Halo? Anggi sayang, aku... Halo? Halo? Aku... Aku bikin dia marah ya? Oh, kamu... Kamu harus berkelahi. Aku cuma jatuh. Mana mungkin cuma jatuh? Katakan padaku, ada yang memalakmu ya? Ibu akan membelamu. Tidak perlu. Hah? Dasar bocah, sifatnya mirip aku. Dia lumayan galak. Pantas saja jadi anakku. Suamiku pergi. Anakku menjauh dariku. Bahkan sahabat dekatku juga memblokirku. 20 tahun ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak bisa. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kamu dulu. Itu Jason! Ya ampun, ganteng banget! Dia ganteng banget! Anak yang aku lahirkan memang ganteng. Dia mendekat ganteng banget. Seperti artis sinetron. Jason memang tampan alami. Jason juga punya kulit seputih susu. Mau apa? Mau kemana? Benar saja ada yang mengancamnya. Jason, kenapa kamu melawan? Percaya tidak? Kalau sampai aku bikin kamu cacat, setelah itu, asal ayahku 3 bulan saja tidak pulang ke rumah itu, ibumu pasti langsung merendah di depan ayahku. Lalu memaksamu untuk minta maaf padaku. Zayan, kamu ternyata punya anak dari selingkuhanmu. Linda, diam kamu. Bangun. Zayan selingkuh. Anak selingkuhannya lebih tua dari anakku. Waktu itu, kalau bukan karena Anggi datang mencariku, aku sudah... Dia ini adalah anak haram itu. Kamu cuma anak dari wanita simpanan. Kamu bilang apa? Kamu tidak berguna sama seperti ibumu. Minta dipukul ya? Minta dipukul ya? Berhenti! Semua berhenti! Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku membelaku. Linda, ternyata kamu berani memukulku. Dengarkan ya, ini namanya pembelaan diri. Kalian semua jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Kenapa diam saja? Serang! Ayo serang! Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Bu, kamu di belakangku saja. Sakit tidak? Tidak berguna, banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Awas saja kamu. Perempuan sialan, tunggu saja nanti. Ini termasuk saling pukul. Tidak ada luka berat. Ini hasil visum. Dan surat konfirmasi, tanda tangani saja. Nanti kalau keluarga datang dan bayar denda, kalian bisa pulang. Sekarang selain Zayan, aku tidak tahu harus hubungi siapa.
Kalau begitu, aku telepon Zayan biar dia bayar dendanya. Tidak perlu. Dia akan datang. Halo, ayah. Aku dipukuli. Hanya saja, dia tidak akan membayar denda untuk kita. Zayan, Jason demam. Cepat antar kami ke rumah sakit. Shan ketakutan karena petir dan terus menangis. Wendy tidak bisa mengurus sendirian. Aku harus ke sana. Dia cuma demam. Kompres saja. Zayan, kalau kamu berani keluar dari pintu itu, jangan kembali lagi. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Kalau berani, cerai saja denganku. Kamu tidak akan berani cerai denganku. Jadi diam saja di rumah. Zayan setega itu. Halo, nomor yang kamu hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Diblokir. Tante Linda, tolong sadar. Sampai sekarang, kenapa kamu masih seperti plester yang lengket, menempel pada ayahku? Keterlaluan. Tidak tahu malu, dasar bucin. Mau apa? Mau apa? Mau bikin masalah di sini, ha? Tenang saja. Aku cuma mau ngobrol dengan adikku. Aku tidak akan pakai kekerasan. Aku warga yang sangat baik. Shan, apa maksudmu? Apa maksudnya aku bucin sama Zayan? Tante Linda, kamu masih pura-pura tidak tahu. Perlu aku ingatkan lagi satu persatu? Sean! Diam kamu! Loh. Kamu kesal ya? Kamu pasti kesal. Kalau begitu, Tante Linda, aku harus mengingatkanmu. 3 tahun lalu, ayahku cuma setengah tahun tidak ke rumahmu. Kamu langsung berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Tidak disangka, dengan wajah seperti itu, anjing saja malas melihatnya. Sedangkan ibuku, anggun, elegan, lembut, dan berkelas. Dibandingkan denganmu, mana mungkin ayahku kembali? Oh iya. Tahun lalu, waktu ayahku mau menceraikanmu, kamu mengancam lompat dari gedung, bahkan sambil memeluk Jason membawa lompat bersama. Kalau bukan karena Anggi datang tepat waktu, rumput di atas kuburmu sudah setinggi orang. Bu! Kenapa kamu terus menyakitiku? Jason, ayahmu tidak menginginkanku lagi. Hidupku sudah tidak ada arti. Kamu ikut ibu mati saja, oke? Bu! Kamu mati ikut ibu Sadarlah, Bu! saja. Bu! Linda. Ibu! Demi ayahku, kamu sampai tidak peduli nyawamu. Tidak usah sandiwara. Selama ini, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku melakukan begitu banyak hal bodoh? Jason, apa benar begitu? Selama ini aku memperlakukanmu. Tidak hanya itu, Sudah, jangan lanjutkan! Aku akan telepon Mama Anggi, biar dia datang bayar denda. Soal orang-orang tidak penting ini, tidak usah kamu pedulikan. Mama Anggi, Anggi, ternyata masih peduli juga dengan kelakuanku soal cinta. Kalau Betul. Anggi yang begitu, aku Aku juga ada di pasti pos. kesal dan tidak menghubunginya. Jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Tante Linda, aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Kalau kamu transfer saja dulu 100 juta, aku akan bantu bicara baik-baik di depan ayahku.
Kalau tidak, ayahku bisa setengah tahun lagi tidak datang ke rumahmu. Omonganmu itu masih pantas disebut manusia. Kenapa? Kamu tidak mau? Baiklah, aku jadi kesal. Sekarang aku mau 500 juta buat ku bagi ke teman-temanku masing-masing 1 juta. Kalau kamu tidak mau memberi, kedepannya mau kamu melukai diri atau lompat dari gedung, ayahku tidak akan peduli padamu. Shishan ini menjijikkan, sama seperti si Jayan. Dibandingkan anakku, benar-benar jauh sekali. Aku... Shan, pergi dari sini. Ibuku itu istri sahnya. Kamu anak haram. Jangan mengincar ibuku. Istri sah atau tidak, selama belasan tahun ini ayahku di rumahmu tidak pernah lebih dari sebulan. Dia sendiri tahu mana yang disebut rumah. Yang tidak dicintai, itulah yang jadi orang ketiga. Shan, pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nak, Sean, Son, kamu tidak apa-apa. apa-apa. Nak, Nak, kenapa kamu ada di kantor polsek? Dan sampai terluka, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa. Ada aku di sini, ya. Jangan menangis. Ibuku selalu membela Jangan aku. menangis. Tapi kalau berhadapan dengan Zayan dan jadi... Ya, aku tahu Jason tidak menyukaiku. Tante Linda membiarkan dia memukulku, itu wajar saja. Tapi ayah, jangan salahkan mereka. Ibu, Cowok ganteng, kamu sedang bercanda ya? Masalah pun dimulai. jangan bercanda, Bu. Aku ini anak kandungmu. Pasti aku salah berdoa. Aku mau cowok ganteng bukan untuk jadi anakku. Aku ini baru 20 tahun. Mana bisa punya anak sebesar ini? Aku lebih percaya otakmu yang salah. Bu, umurmu sudah 40 tahun. Sudah punya anak sebesar aku itu wajar kan? Kenapa wajahku sudah berkerut? Ya ampun. Tanganku seperti habis latihan bela diri. Mana kuku cantikku? Kalau aku ini ibumu, lalu siapa ayahmu? Zayan Jayadi. Jayan Jayadi? Yang benar saja. Kakak tingkat yang aku suka selama 10 tahun jadi suamiku. Aku menjajah waktu. Kamu lebih suka ibu atau ayah? Bu, tidak masalah jika kamu jatuh lalu amnesia. Tapi tidak jika kalau kamu kehilangan akal. Karena kamu sudah siuman, berarti kamu sudah tidak apa-apa. Ayo pulang. Ternyata setelah lulus kuliah aku menikah dengan Jayan karena hamil duluan. 20 tahun kemudian suamiku sukses, anakku berprestasi. Aku tidak pernah bekerja. Kedengarannya hidupku seharusnya bahagia. Tapi saat aku masuk rumah sakit, Jayan tidak datang menjengukku. Wajah Jason langsung berubah. Bu, jangan sebut pria itu lagi. Bawa sial. Bukannya Jayan itu ayahmu? Dia cuma ayah kandungku. Bukan orang tuaku. Kalian berdua punya dendam sebesar itu ya? Sampai harus ngomong begitu tentang dia? Pokoknya mulai sekarang, Bu, anggap saja dia sudah mati. Jangan cari dia lagi. Apalagi sampai mengejarnya terus. Aku mengejar Jayan? Tidak begitu. Tunggu. Mengejar apanya? Seolah-olah aku ini bucin banget. Dengarkan aku. Aku tidak terlalu suka sama Jayan. Aku mau belajar. Jangan ganggu aku. Wah. Marmer. Rumah mewah. Jaraknya segini. Bisa buat main bulu tangkis.
Ya ampun. Satu dinding penuh sepatu hak tinggi Hermes. Perhiasannya juga satu set. Oh, aku benar-benar jadi wanita kaya. Ah, oh, ih, ah, hah, ih, ah, huh, ih, ini kehidupan wanita kaya. Hari ini terasa luar biasa. Oh ya, Anggi, katanya dulu, kalau sudah sukses jangan saling melupakan. Aku di masa depan sudah sekaya ini. Teman dekatku pasti juga jadi wanita kaya. Aku harus ceritakan ke dia. Ah, Anggi memblokirku. Tidak bisa. Aku harus telepon dan tanya jelas. Halo? Anggi sayang, aku... Halo? Halo? Aku bikin dia marah ya? Oh, kamu habis berkelahi? Aku cuma jatuh. Mana mungkin cuma jatuh? Katakan padaku, ada yang memalakmu ya? Ibu akan membelamu. Tidak perlu. Hah? Dasar bocah, sifatnya mirip aku. Dia lumayan galak. Pantas saja jadi anakku. Suamiku pergi. Anakku menjauh dariku. Bahkan sahabat dekatku juga memblokirku. 20 tahun ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak bisa. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kamu dulu. Itu Jason! Ya ampun, ganteng banget! Dia ganteng banget! Anak yang aku lahirkan memang ganteng. Dia mendekat ganteng banget. Seperti artis sinetron. Jason memang tampan alami. Jason juga punya kulit seputih susu. Mau apa? Mau kemana? Benar saja ada yang mengancamnya. Jason, kenapa kamu melawan? Percaya tidak? Kalau sampai aku bikin kamu cacat, setelah itu, asal ayahku 3 bulan saja tidak pulang ke rumah itu, ibumu pasti langsung merendah di depan ayahku. Lalu memaksamu untuk minta maaf padaku. Zayan, kamu ternyata punya anak dari selingkuhanmu. Linda, diam kamu. Bangun. Zayan selingkuh. Anak selingkuhannya lebih tua dari anakku. Waktu itu, kalau bukan karena Anggi datang mencariku, aku sudah... Dia ini adalah anak haram itu. Kamu cuma anak dari wanita simpanan. Kamu bilang apa? Kamu tidak berguna sama seperti ibumu. Minta dipukul ya? Minta dipukul ya? Berhenti! Semua berhenti! Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku membelaku.
Linda, ternyata kamu berani memukulku. Dengarkan ya, ini namanya pembelaan diri. Kalian semua jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Kenapa diam saja? Serang! Ayo serang! Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Bu, kamu di belakangku saja. Sakit tidak? Tidak berguna, banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Awas saja kamu. Perempuan sialan, tunggu saja nanti. Ini termasuk saling pukul. Tidak ada luka berat. Ini hasil visum. Dan surat konfirmasi, tanda tangani saja. Nanti kalau keluarga datang dan bayar denda, kalian bisa pulang. Sekarang selain Zayan, aku tidak tahu harus hubungi siapa. Kalau begitu, aku telepon Zayan biar dia bayar dendanya. Tidak perlu. Dia akan datang. Halo, ayah, aku dipukuli. Hanya saja, dia tidak akan membayar denda untuk kita. Zayan, Jason demam. Cepat antar kami ke rumah sakit. Shan ketakutan karena petir dan terus menangis. Wendy tidak bisa mengurus sendirian. Aku harus ke sana. Dia cuma demam. Kompres saja. Zayan, kalau kamu berani keluar dari pintu itu, jangan kembali lagi. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Kalau berani, cerai saja denganku. Kamu tidak akan berani cerai denganku. Jadi diam saja di rumah. Zayan setega itu. Halo, nomor yang kamu hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Diblokir. Tante Linda, tolong sadar. Sampai sekarang, kenapa kamu masih seperti plester yang lengket, menempel pada ayahku? Keterlaluan. Tidak tahu malu, dasar bucin. Mau apa? Mau apa? Mau bikin masalah di sini, ha? Tenang saja. Aku cuma mau ngobrol dengan adikku. Aku tidak akan pakai kekerasan. Aku warga yang sangat baik. Shan, apa maksudmu? Apa maksudnya aku bucin sama Zayan? Tante Linda, kamu masih pura-pura tidak tahu. Perlu aku ingatkan lagi satu persatu? Sean! Diam kamu! Loh. Kamu kesal ya? Kamu pasti kesal. Kalau begitu, Tante Linda, aku harus mengingatkanmu. 3 tahun lalu, ayahku cuma setengah tahun tidak ke rumahmu. Kamu langsung berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Tidak disangka, dengan wajah seperti itu, anjing saja malas melihatnya. Sedangkan ibuku, anggun, elegan, lembut, dan berkelas. Dibandingkan denganmu, mana mungkin ayahku kembali? Oh iya. Tahun lalu, waktu ayahku mau menceraikanmu, kamu mengancam lompat dari gedung, bahkan sambil memeluk Jason membawa lompat bersama. Kalau bukan karena Anggi datang tepat waktu, rumput di atas kuburmu sudah setinggi orang. Bu! Kenapa kamu terus menyakitiku? Jason, ayahmu tidak menginginkanku lagi. Hidupku sudah tidak ada arti. Kamu ikut ibu mati saja, oke? Bu! Kamu mati ikut ibu Sadarlah, Bu! saja. Bu! Ibu! Demi ayahku, kamu sampai tidak peduli nyawamu.
Tidak usah sandiwara. Selama ini, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku melakukan begitu banyak hal bodoh? Jason, apa benar begitu? Selama ini aku memperlakukanmu... Tidak hanya itu, Sudah, jangan lanjutkan! Aku akan telepon Mama Anggi. Biar dia datang bayar denda. Soal orang-orang tidak penting ini, tidak usah kamu pedulikan. Mama Anggi, Anggi, ternyata masih peduli juga. Dengan kelakuanku soal cinta. Kalau Betul. Anggi yang begitu, Aku aku juga ada di pasti polsek. kesal dan tidak menghubunginya. Jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Tante Linda, aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Kalau kamu transfer saja dulu 100 juta, aku akan bantu bicara baik-baik di depan ayahku. Kalau tidak, ayahku bisa setengah tahun lagi tidak datang ke rumahmu. Omonganmu itu masih pantas disebut manusia. Kenapa? Kamu tidak mau? Baiklah, aku jadi kesal. Sekarang aku mau 500 juta buat ku bagi ke teman-temanku masing-masing 1 juta. Kalau kamu tidak mau memberi, kedepannya mau kamu melukai diri atau lompat dari gedung, ayahku tidak akan peduli padamu. Shishan ini menjijikkan, sama seperti si Jayan. Dibandingkan anakku, benar-benar jauh sekali. Aku... Sean, pergi dari sini. Ibuku itu istri sahnya. Kamu anak haram. Jangan mengincarung ibuku. Istri sah atau tidak, selama belasan tahun ini ayahku di rumahmu tidak pernah lebih dari sebulan. Dia sendiri tahu mana yang disebut rumah. Yang tidak dicintai, itulah yang jadi orang ketiga. Sean, pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nak, Sean, Son, kamu tidak apa-apa. Nak, Nak, kenapa kamu ada di kantor polsek? Dan sampai terluka, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa, ada aku di sini, ya. Jangan menangis, Ibuku selalu membela jangan aku. menangis. Tapi kalau berhadapan dengan Zayan dan jadi... Ya, aku tahu Jason tidak menyukaiku. Tante Linda membiarkan dia memukulku, itu wajar saja. Tapi ayah, jangan salahkan mereka. Ibu, Cowok ganteng, kamu sedang bercanda ya? Masalah pun dimulai. jangan bercanda, Bu. Aku ini anak kandungmu. Pasti aku salah berdoa. Aku mau cowok ganteng bukan untuk jadi anakku. Aku ini baru 20 tahun. Mana bisa punya anak sebesar ini? Aku lebih percaya otakmu yang salah. Bu, umurmu sudah 40 tahun. Sudah punya anak sebesar aku itu wajar kan? Kenapa wajahku sudah berkerut? Ya ampun. Tanganku seperti habis latihan bela diri. Mana kuku cantikku? Kalau aku ini ibumu, lalu siapa ayahmu? Zayan Jayadi. Jayan Jayadi. Yang benar saja. Kakak tingkat yang aku suka selama 10 tahun jadi suamiku. Aku menjajah waktu. Kamu lebih suka ibu atau ayah? Bu, tidak masalah jika kamu jatuh lalu amnesia. Tapi tidak jika kalau kamu kehilangan akal. Karena kamu sudah siuman, berarti kamu sudah tidak apa-apa. Ayo pulang. Ternyata, setelah lulus kuliah aku menikah dengan Jayan karena hamil duluan. 20 tahun kemudian, suamiku sukses. Anakku berprestasi. Aku tidak pernah bekerja. Kedengarannya, hidupku seharusnya bahagia. Tapi saat aku masuk rumah sakit, Jayan tidak datang menjengukku. Wajah Jason langsung berubah. Bu, jangan sebut pria itu lagi. Bawa sial. Bukannya Jayan itu ayahmu? Dia cuma ayah kandungku. Bukan orang tuaku. Kalian berdua
punya dendam sebesar itu ya? Sampai harus ngomong begitu tentang dia? Pokoknya mulai sekarang, Bu, anggap saja dia sudah mati. Jangan cari dia lagi. Apalagi sampai mengejarnya terus. Ah, aku mengejar Jayan? Tidak begitu. Tunggu. Mengejar apanya? Seolah-olah aku ini bucin banget. Dengarkan aku. Aku tidak terlalu suka sama Jayan. Aku mau belajar. Jangan ganggu aku. Wah. Wah. Marmer. Rumah mewah. Jaraknya segini. Bisa buat main bulu tangkis. Ya ampun. Satu dinding penuh sepatu hak tinggi Hermes. Perhiasannya juga satu set. Oh, aku benar-benar jadi wanita kaya. Oh. Ini kehidupan wanita kaya. Hari ini terasa luar biasa. Oh iya, Anggi. Katanya dulu, kalau sudah sukses jangan saling melupakan. Aku di masa depan sudah sekaya ini. Teman dekatku pasti juga jadi wanita kaya. Aku harus ceritakan ke dia. Anggi memblokirku. Tidak bisa. Aku harus telepon dan tanya jelas. Halo? Anggi sayang, aku... Halo? Halo? Aku bikin dia marah ya? Kamu habis berkelahi. Aku cuma jatuh. Mana mungkin cuma jatuh? Katakan padaku, ada yang memalakmu ya? Ibu akan membelamu. Tidak perlu. Dasar bocah, sifatnya mirip aku. Dia lumayan galak. Pantas saja jadi anakku. Suamiku pergi. Anakku menjauh dariku. Bahkan sahabat dekatku juga memblokirku. 20 tahun ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak bisa. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kamu dulu. Itu Jason! Ya ampun, dia kemana? Dia kemana? Anak yang aku lahirkan memang ganteng. Dia mendekat ganteng banget. Seperti artis sinetron. Jason memang tampan alami. Jason juga punya kulit seputih susu. Mau apa? Mau kemana? Benar saja ada yang mengancamnya. Jason, kenapa kamu melawan? Percaya tidak? Kalau sampai aku bikin kamu cacat,
Setelah itu, asal ayahku 3 bulan saja tidak pulang ke rumah itu, ibumu pasti langsung merendah di depan ayahku. Lalu memaksamu untuk minta maaf padaku. Zayan, kamu ternyata punya anak dari selingkuhanmu. Linda, diam kamu. Bangun. Zayan selingkuh. Anak selingkuhannya lebih tua dari anakku. Waktu itu, kalau bukan karena Anggi datang mencariku, aku sudah... Dia ini adalah anak haram itu. Kamu cuma anak dari wanita simpanan. Kamu bilang apa? Kamu tidak berguna sama seperti ibumu. Minta dipukul ya? Minta dipukul ya? Berhenti! Semua berhenti! Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku membelaku. Linda, ternyata kamu berani memukulku. Dengarkan ya, ini namanya pembelaan diri. Kalian semua jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Kenapa diam saja? Serang! Ayo serang! Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Bu, kamu di belakangku saja. Sakit tidak? Tidak berguna, banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Awas saja kamu. Perempuan sialan, tunggu saja nanti. Ini termasuk saling pukul. Tidak ada luka berat. Ini hasil visum. Dan surat konfirmasi, tanda tangani saja. Nanti kalau keluarga datang dan bayar denda, kalian bisa pulang. Sekarang selain Zayan, aku tidak tahu harus hubungi siapa. Kalau begitu, aku telepon Zayan, biar dia bayar dendanya. Tidak perlu. Dia akan datang. Halo, ayah, aku dipukuli. Hanya saja, dia tidak akan membayar denda untuk kita. Zayan, Jason demam. Cepat antar kami ke rumah sakit. Shan ketakutan karena petir dan terus menangis. Wendy tidak bisa mengurus sendirian. Aku harus ke sana. Dia cuma demam. Kompres saja. Zayan, kalau kamu berani keluar dari pintu itu, jangan kembali lagi. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Kalau berani, cerai saja denganku. Kamu tidak akan berani cerai denganku. Jadi diam saja di rumah. Zayan setega itu. Halo, nomor yang kamu hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Diblokir. Tante Linda, tolong sadar. Sampai sekarang, kenapa kamu masih seperti plester yang lengket, menempel pada ayahku? Keterlaluan. Tidak tahu malu, dasar bucin. Mau apa? Mau apa? Mau bikin masalah di sini, ha? Tenang saja. Aku cuma mau ngobrol dengan adikku. Aku tidak akan pakai kekerasan. Aku warga yang sangat baik. Shan, apa maksudmu? Apa maksudnya aku bucin sama Zayan? Tante Linda, kamu masih pura-pura tidak tahu. Perlu aku ingatkan lagi satu persatu? Sean! Diam kamu! Loh. Kamu kesal ya? Kamu pasti kesal. Kalau begitu, Tante Linda, aku harus mengingatkanmu. 3 tahun lalu, ayahku cuma setengah tahun tidak ke rumahmu. Kamu langsung berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Tidak disangka, dengan wajah seperti itu, anjing saja malas melihatnya. Sedangkan ibuku, anggun, elegan, lembut, dan berkelas. Dibandingkan denganmu, mana mungkin ayahku kembali?
Oh iya. Tahun lalu, waktu ayahku mau menceraikanmu, kamu mengancam lompat dari gedung, bahkan sambil memeluk Jason membawa lompat bersama. Kalau bukan karena Anggi datang tepat waktu, rumput di atas kuburmu sudah setinggi orang. Bu, kenapa kamu terus menyakitiku? Jason, ayahmu tidak menginginkanku lagi. Hidupku sudah tidak ada arti. Kamu ikut ibu mati saja, oke? Bu, Kamu mati ikut ibu sadarlah, Bu. saja. Bu, Ibu. Demi ayahku, kamu sampai tidak peduli nyawamu. Tidak usah sandiwara. Selama ini, apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku melakukan begitu banyak hal bodoh? Jason, apa benar begitu? Selama ini aku memperlakukanmu... Tidak hanya itu, Sudah, jangan lanjutkan. Aku akan telepon Mama Anggi, biar dia datang bayar denda. Soal orang-orang tidak penting ini, tidak usah kamu pedulikan. Mama Anggi, Anggi, ternyata masih peduli juga. Dengan kelakuanku soal cinta. Kalau Betul. Anggi yang begitu, Aku aku juga ada di pasti pos. kesal dan tidak menghubunginya. Jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Tante Linda, aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Kalau kamu transfer saja dulu 100 juta, aku akan bantu bicara baik-baik di depan ayahku. Kalau tidak, ayahku bisa setengah tahun lagi tidak datang ke rumahmu. Omonganmu itu masih pantas disebut manusia. Kenapa? Kamu tidak mau? Baiklah, aku jadi kesal. Sekarang aku mau 500 juta buat ku bagi ke teman-temanku masing-masing 1 juta. Kalau kamu tidak mau memberi, kedepannya mau kamu melukai diri atau lompat dari gedung, ayahku tidak akan peduli padamu. Shishan ini menjijikkan, sama seperti Sejayan. Dibandingkan anakku, benar-benar jauh sekali. Aku... Sean, pergi dari sini. Ibuku itu istri sahnya. Kamu anak haram. Jangan mengincarung ibuku. Istri sah atau tidak, selama belasan tahun ini ayahku di rumahmu tidak pernah lebih dari sebulan. Dia sendiri tahu mana yang disebut rumah. Yang tidak dicintai, itulah yang jadi orang ketiga. Sean, pergi dari sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sean, kamu kamu tidak apa-apa. Nah, Nak, kenapa kamu ada di kantor polsek? Dan sampai terluka, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa, ada aku di sini, ya. Jangan menangis, Ibuku selalu membela jangan aku. menangis. Tapi kalau berhadapan dengan Zayan dan jadi... Ya, aku tahu Jason tidak menyukaiku. Tante Linda membiarkan dia memukulku, itu wajar saja. Tapi ayah, jangan salahkan mereka.